Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelami dunia kecerdikan dan humor dari tokoh legendaris yang selalu punya cara tak terduga untuk menyelesaikan masalah. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Judul kita hari ini adalah Abu Nawas tersenyum lagi. Kecerdikan gila yang bikin semua orang ternganga, siap-siap dibuat tertawa sekaligus kagum dengan akal bulusnya. Kisah kita dimulai saat Raja Harun al-Rashid lagi-lagi ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Suatu pagi yang cerah, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Wajahnya terlihat serius, seolah ada masalah besar yang melanda kerajaan. Abu Nawas, titah raja dengan suara berat. Aku punya satu permintaan yang sangat mustahil. Jika kau gagal, hukuman berat menantimu. Abu Nawas, yang sudah biasa dengan tantangan aneh sang raja, hanya tersenyum tipis. Apapun perintah Paduka, hamba akan berusaha menjalankannya dengan segenap kemampuan hamba. Jawabnya dengan tenang. Tentu saja, di dalam hatinya, ia sudah penasaran setengah mati. Tantangan gila apalagi yang akan diberikan raja kali ini. Raja pun tersenyum licik. Aku mau kau membangun sebuah istana di atas awan. Istana yang megah, lengkap dengan taman dan air mancurnya. Aku beri waktu kau 7 hari. Jika dalam 7 hari istana itu tidak berdiri, kepalamu akan jadi taruhannya. Mendengar itu, para menteri dan penjaga istana yang hadir sontak menahan napas. Membangun istana di atas awan, itu kan jelas-jelas tidak mungkin. Mereka semua melirik ke arah Abu Nawas, mengira kali ini riwayatnya benar-benar akan tamat. Tapi di luar dugaan, Abu Nawas justru tersenyum lebar. Senyumnya seolah berkata, "Cuma segitu." "Baik, Paduka Raja," kata Abu Nawas dengan santai. "Permintaan yang sangat menarik, tapi untuk membangun istana di atas awan, hamba memerlukan beberapa syarat yang harus Paduka penuhi terlebih dahulu." Raja mengerutkan kening. "Syarat? Syarat apa?" Abu Nawas berdeham sejenak, lalu berkata dengan penuh percaya diri. "Pertama, hamba butuh semua tukang kayu, tukang batu, dan arsitek terbaik di seluruh negeri. Kedua, hamba butuh emas, perak, dan permata tanpa batas untuk menghias istana. Dan yang paling penting, Paduka sendiri yang harus mengantarkan semua bahan bangunan itu ke atas awan untuk hamba." Seketika, seisi istana terdiam. Mereka mencoba mencerna logika di balik permintaan Abu Nawas. Mengantarkan bahan bangunan ke atas awan, Raja Harun al-Rashid sendiri sampai melongo, tak bisa berkata-kata. Ia sadar ia telah terjebak oleh kecerdikan Abu Nawas. Bagaimana mungkin ia bisa mengantarkan material bangunan ke tempat yang bahkan tidak bisa ia pijak? Raja menatap Abu Nawas yang masih memasang senyum tak berdosanya. Ia tahu ia kalah telak. Mana mungkin ia bisa memenuhi syarat yang diajukan Abu Nawas? Akhirnya, dengan tawa yang meledak, Raja berkata, "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal. Baiklah, aku mengaku kalah. Kau bebas dari hukuman." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka Raja. Sebenarnya, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa permintaan yang mustahil hanya bisa dijawab dengan syarat yang mustahil pula." Raja mengangguk setuju, merasa kagum sekaligus terhibur. Akhirnya, bukannya marah, Raja justru memberikan hadiah sekantong koin emas kepada Abu Nawas atas kecerdikannya yang luar biasa. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang saudagar kaya yang sombong datang ke kota. Ia mendengar tentang kecerdasan Abu Nawas dan merasa tertantang. Ia ingin membuktikan
bahwa dirinya lebih pintar. Saudagar itu mendatangi Abu Nawas yang sedang bersantai di kedai kopi. "Hei, kau yang namanya Abu Nawas?" tanya saudagar itu dengan angkuh. "Aku dengar kau orang paling cerdik di negeri ini. Aku punya teka-teki untukmu. Jika kau bisa menjawabnya, semua kekayaanku ini akan kuberikan padamu. Tapi jika gagal, kau harus menjadi budakku seumur hidup." Warga di sekitar kedai langsung berkumpul. Penasaran, Abu Nawas menatap saudagar itu dengan tenang. "Baiklah, Tuan Saudagar. Apa teka-tekimu?" Saudagar itu tersenyum sinis. "Yakin akan menang. Dengarkan baik-baik. Saat ini, apa yang sedang aku pikirkan?" Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu isi pikiran orang lain? Ini jebakan yang sempurna. Saudagar itu sudah menyiapkan jawaban. Apapun yang dikatakan Abu Nawas, ia akan menyangkalnya. Jika Abu Nawas bilang ia memikirkan unta, ia akan bilang ia memikirkan kuda, dan begitu seterusnya. Abu Nawas terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke arah saudagar. Lalu, dengan senyum khasnya, ia menjawab, "Yang sedang Tuan pikirkan saat ini adalah bahwa Abu Nawas tidak akan pernah bisa menebak apa yang Tuan pikirkan. Dan dengan begitu, Tuan akan menang dan menjadikan saya budak." Saudagar itu terperangah, wajahnya pucat pasi. Ia tak bisa berkata apa-apa. Jawaban Abu Nawas benar-benar mengunci dirinya. Jika ia bilang benar, berarti tebakan Abu Nawas tepat. Tapi jika ia bilang salah, itu berarti ia sebenarnya berpikir bahwa Abu Nawas bisa menebak pikirannya, yang secara tidak langsung juga membenarkan tebakan Abu Nawas. Serba salah. Saudagar itu akhirnya terduduk lemas, mengakui kekalahannya. Orang-orang yang menonton bersorak-sorai, memuji kecerdasan Abu Nawas yang tak ada tandingannya. Abu Nawas tidak mengambil harta saudagar itu. Ia hanya menepuk pundaknya dan berkata, "Kecerdasan bukanlah untuk disombongkan, Tuan. Gunakanlah untuk kebaikan." Dari dua kisah tadi, kita bisa melihat betapa luar biasanya cara berpikir Abu Nawas. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Ia menggunakan akalnya bukan untuk menipu atau merugikan orang lain, tapi untuk memberi pelajaran berharga dengan cara yang jenaka dan tak terduga. Ia membuktikan bahwa masalah serumit apapun selalu punya jalan keluar jika kita mau berpikir kreatif dan out of the box. Kisah-kisah Abu Nawas ini abadi sepanjang masa karena mengajarkan kita tentang kekuatan akal, pentingnya kebijaksanaan, dan bahwa humor bisa menjadi senjata paling ampuh untuk menghadapi kesombongan dan ketidakadilan. Ia adalah sosok pahlawan rakyat yang mewakili suara orang kecil yang dengan kecerdikannya mampu membuat para penguasa dan orang kaya berpikir dua kali. Nah, bagaimana teman-teman? Keren banget kan? Cara Abu Nawas membalikkan keadaan, kecerdikannya benar-benar bikin kita semua ternganga. Semoga kisah ini bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Tinggalkan komentar di bawah tentang kisah Abu Nawas favorit kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdik dan selalu tersenyum.